Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Hermawan Istiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aspek patologi anatomi, patologi endokrin, yang kita akan membahas tentang aspek patologi anatomi dari kelenjar tiroid dan kelenjar pankreas. Ya, sebelum membahas tentang kelenjar tiroid dan kelenjar pankreas, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem organ yang terdiri dari organ-organ yang mensekresi hormon, yang mana hormon tersebut nanti akan ditransfer menuju ke target tisu atau target jaringan, di mana setelah menuju ke target jaringan, hormon tersebut akan melakukan berbagai fungsinya untuk mengatur berbagai aktivitas di dalam sel atau dalam jaringan tubuh kita, menjaga homeostasis tubuh kita. Fungsi dari hormon yang spesifik sangat banyak, tergantung dari jenis hormonnya itu apa, ya. Lalu hormon itu apa? Hormon itu merupakan suatu mediator kimia atau molekul yang disekresikan oleh suatu organ, yang lalu biasanya dia akan melakukan fungsinya di target organ yang lain atau yang berbeda dari organ yang memproduksinya, di mana hormon tersebut setelah disekresi akan dikirim atau ditransfer atau ditransportasikan menuju ke target organnya, yang lalu kemudian setelah mencapai ke target organ, maka dia akan bisa melakukan berbagai fungsi dari hormon tersebut. Berbagai fungsi dari hormon diantaranya adalah ada hormon-hormon yang akan membantu untuk mengatur komposisi kimiawi dari tubuh kita, misalnya mengatur kadar kalsium, mengatur kadar fosfat, kemudian mengatur volume dari cairan interstisial, misalnya pada aldosteron, renin. Lalu bisa juga ada hormon yang mengatur metabolisme dan balance energi tubuh kita. Lalu ada hormon yang mengatur kontraksi otot polos dan otot jantung. Ada juga yang berfungsi sebagai mengatur sekresi kelenjar, ada yang berfungsi sebagai pengatur sistem imun kita, ya. Ada juga hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ada hormon juga yang mengatur sistem reproduksi, serta ada juga hormon-hormon yang mengatur irama sirkadian dari tubuh. Nah, ini adalah berbagai macam organ dari sistem endokrin, ya. Di antaranya adalah yang paling atas, yang atau paling tinggi adalah hipotalamus dan kelenjar hipofisis yang terletak di dalam bagian dari otak kita, yang mensekresi berbagai hormon yang akan mengatur kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di bawahnya, ya. Jadi hipotalamus akan mensekresi releasing hormon yang akan mempengaruhi fungsi dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sendiri akan mensekresi stimulating hormon yang akan menstimulasi dari organ-organ endokrin yang ada di bawahnya. Nah, lalu kelenjar adrenal ini merupakan kelenjar yang berada di atas dari dari organ ginjal, ya, atau suprarenal, di mana dia mengatur berbagai fungsi dari tubuh kita karena dia mensekresi 3 hormon utama, yaitu mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen, ya. Lalu ada juga kelenjar tiroid yang nanti akan kita bahas, yang akan mensekresi hormon tiroksin dan kalsitonin, terletak di leher bagian anterior. Kemudian kelenjar pankreas yang ada di kavum abdomen, yang mensekresi hormon insulin serta glukagon, ya. Dan sekaligus ada bagian pankreas yang juga berfungsi sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan. Lalu ada ovarium pada wanita yang akan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Ada juga testis pada pria yang mensekresi hormon testosteron, ya. Baik, lalu ini adalah beberapa klasifikasi atau tipe dari hormon. Ada yang disebut sebagai hormon endokrin, ya.
endokrin hormon, di mana ini sesuai dengan definisi yang tadi kami jelaskan, yaitu merupakan hormon yang dihasilkan dari satu organ, lalu hormon tersebut ditransportasikan melalui aliran darah menuju ke organ yang lain, yang mana organ yang lain ini berbeda dari organ yang menghasilkan hormon tersebut, ya. Lalu hormon yang dihasilkan dari organ A akan melakukan fungsinya di target organ B. Lalu ada juga tipe hormon yang disebut sebagai neurocrine hormon. Disebut neurocrine hormon karena hormon ini dihasilkan oleh ujung-ujung serabut saraf. Ya. Contoh dari hormon ini adalah hormon antidiuretik hormon dan hormon oksitosin yang disekresi oleh kelenjar hipofisis bagian posterior, lebih tepatnya di ujung-ujung saraf dari hipofisis tersebut. Ya. Makanya disebut sebagai neurocrine hormon. Lalu setelah disekresi, hormon tersebut sama dengan endokrin hormon, dia akan dialirkan melalui aliran darah menuju ke target organ yang lain, atau target organ yang berbeda dari organ yang memproduksinya. Kemudian ada juga tipe yang disebut paracrine hormon. Ya. Ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh satu jenis sel, yang lalu kemudian hormon yang dihasilkan oleh sel tersebut tidak dialirkan melalui aliran darah, tetapi dia akan mempengaruhi kinerja dari sel yang ada di tetangganya atau di dekatnya. Ya. Jadi contoh adalah sekresi dari HCl pada mukosa lambung, di mana kita tahu dalam satu mukosa lambung ada berbagai jenis sel, ada sel mukosa, ada sel chief cell, dan ada sel G, ya, yang mana itu masih dalam satu organ, ya, dan ada beberapa molekul atau hormon yang disekresikan oleh satu sel yang kemudian kinerjanya dalam mempengaruhi kinerja sel yang lain yang ada di dekatnya. Nah, contohnya adalah ini, ya. Lalu kemudian ada disebut sebagai autocrine hormon, ya, yaitu hormon yang dihasilkan oleh satu jenis sel yang lalu hormon tersebut akan mempengaruhi kinerja dari sel yang produksinya, ya. Contohnya adalah nitric oxide atau NO yang dihasilkan oleh pembuluh darah, yang lalu kemudian NO ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah tersebut. Ya. Lalu bagaimana regulasi dari sekresi hormon? Ya. Ada beberapa regulasi yang mengatur sekresi hormon. Jadi ada kalanya hormon itu diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak, ada kalanya hormon itu dikurangi jumlah produksinya atau bahkan dihentikan produksinya. Jadi tergantung dari kondisi dan situasi dari tubuh kita. Jadi yang pertama adalah adanya suatu feedback control, yang mana bisa bersifat negatif feedback atau bisa positif feedback. Dan ini bisa merupakan feedback yang dipengaruhi oleh hormon atau hormon to hormon. Ada feedback yang dipengaruhi oleh substrat atau substrat to hormon, itu ya. Jadi contohnya adalah hormon-hormon yang tergabung dalam hipofisis yang disebut sebagai HPA aksis, ya, aksis hipotalamus pituitary aksis dan target organ aksis, ya, di mana contoh adalah hormon hipofisis yang memproduksi hormon-hormon stimulating hormon, ya, atau trophic hormon bagi organ di bawahnya. Kita ambil contoh misalnya hormon tiroid, ya. Kelenjar hipofisis akan mensekresi thyroid stimulating hormone atau TSH yang akan mempengaruhi kinerja dari hormon dari kelenjar tiroid. Dan kelenjar tiroid sendiri atas aktivitas atau atas stimulasi dari hormon TSH akan memproduksi hormon tiroksin, ya. Nah, jika kondisi dalam tubuh kita hormon tiroksinnya adalah kondisinya rendah, maka ini akan memberikan feedback positif bagi
hipofisis untuk menambah sekresi dari hormon TSH, sehingga TSH yang jumlahnya meningkat ini akan diharapkan lebih memacu kelenjar tiroid untuk meningkatkan produksi dari hormon tiroksin, ya. Ini adalah contoh hormon to hormon feedback. Lalu contoh dari substrat to hormon feedback adalah contohnya adalah glukosa dan insulin, ya. Glukosa ini substrat, insulin ini hormon. Ya, insulin adalah hormon yang bekerja untuk meningkat atau menurunkan kadar glukosa dari darah, ya, untuk dimasukkan ke dalam sel tubuh, ya. Jadi kalau kadar glukosa dari darah itu berlebihan, maka hormon insulin ini akan aktif bekerja, akan disekresikan dalam jumlah yang lebih banyak supaya glukosa yang berlebihan di darah ini akan diturunkan dengan cara dimasukkan ke dalam sel tubuh. Lalu sebaliknya, jika kadar glukosa ini rendah, maka akan meningkatkan sekresi hormon glukagon, yang mana akan meningkatkan kadar glukosa dari darah dengan cara gluconeogenesis atau glikolisis. Kemudian yang kedua adalah melalui kontrol neuron atau neural control, yang mana ini dipengaruhi oleh stimulus eksternal maupun stimulus internal, ya. Contoh input atau stimulus dari eksternal bisa datang dari penglihatan atau pendengaran kita, ya, yang lalu akan mempengaruhi input dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, begitu, ya. Ini akan memberikan input bagi otak, ya, terutama pada nukleus suprachiasma serta kelenjar pineal, yang nanti akan mensekresi berbagai hormon yang bisa mempengaruhi aktivitas metabolisme, bahkan perilaku behavior, ya, serta siklus tidur bangun kita, gitu, ya. Jadi kalau misalnya, itulah kenapa kalau keadaan sudah mulai gelap malam, begitu, maka itu sudah saatnya irama tidur, ya, sehingga nanti yang teraktivasi adalah hormon-hormon supaya kita bisa lebih mudah tidur, begitu, ya. Berikutnya, kalau misalnya stimulus apa yang kita lihat, matahari sudah mulai menyingsing, siang hari itu merupakan tanda untuk kita beraktivitas bekerja, maka nanti hormon-hormon akan mendukung untuk kita untuk tidak tidur atau untuk selalu aktif bekerja, seperti itu kira-kira. Jadi ini yang disebut sebagai neural control. Kemudian yang ketiga adalah chronotropic control, ya. Nah, ini di sini contohnya adalah misalnya siklus menstruasi, seasonal rhythm, developmental rhythm, ya, atau diurnal variation dari level hormon, ya, serta beberapa metode pulsating release hormon, ya, atau oscillating release hormon. Ya, ini ada beberapa fungsi dari hormon. Di depan tadi sudah sebagian kita bahas. Jadi yang pertama, hormon ini akan meregulasi dari reaksi-reaksi biokimiawi di dalam tubuh kita. Ada hormon yang menstimulasi, ada juga hormon yang menghambat, ya, reaksi dari biokimiawi atau controlling enzyme, ya. Ada juga hormon yang memodulasi produksi energi, ya, atau meregulasi circulating level of energy yielding substance, ya. Ada juga hormon yang meregulasi proses-proses dalam tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, maturasi, diferensiasi, regenerasi, reproduksi, serta tingkah laku. Ya, lalu hormon tersebut juga ada mekanisme di mana hormon akan dikeluarkan atau dihilangkan dari tubuh kita, disebut sebagai hormon disposal. Berbagai mekanisme diantaranya ada melalui mekanisme uptake dan degradasi intraseluler di target sel hormon tersebut, bisa juga dengan cara metabolic degradation atau inactivation, bisa juga dengan cara sekresi atau disekresikan melalui saluran kemih atau urin
atau melalui cairan empedu. Baik, kita masuk ke pokok bahasan utama kita, yaitu kelenjar tiroid. Nah, kita tahu bahwa kelenjar tiroid ini terdiri dari, secara anatomi makros, terdiri dari lobus kanan, lobus kiri, lobus kanan, lobus kiri, serta ada ismus yang menghubungkan antara lobus kanan dan lobus kiri. Kelenjar tiroid ini terletak pada regio coli anterior dan tepat di tengah ya, atau linea mediana di tengah-tengah dari leher kita, gitu ya. Yang mana kalau secara mikroskopik, maka kelenjar tiroid ini tersusun ya atas berbagai folikel-folikel tiroid yang bentuknya adalah lingkaran ya. Folikel ini bentuknya lingkaran yang dilapisi oleh epitel kuboid selapis yang disebut sebagai folikular cell atau sel folikel ya. Ini adalah sel folikel ya. Satu folikel adalah satu lingkaran keseluruhan ini yang dilapisi oleh sel-sel folikel yang inti selnya bulat ya, sitoplasmanya sempit ya. Lalu di tengah-tengah dari folikel mengandung massa koloid ya. Ini adalah massa koloid yang berwarna merah muda yang mengandung tiroglobulin ya. Lalu di antara folikel yang satu dengan folikel tiroid yang lain, ada sel-sel yang di luar dari kelompok folikel ini, ada sel yang ada di intersisial di antara folikel yang disebut sebagai para folikular cell atau sel C. Di mana sel parafolikular atau si sel ini yang memproduksi hormon kalsitonin, sedangkan folikel tiroid ini atau sel folikel ini akan produksi hormon tiroksin. Ya, ini adalah gambaran mikroskopik yang lebih besar. Kita lihat bahwa kelenjar tiroid tersusun atas folikel-folikel tiroid yang berukuran, ada yang berukuran kecil, ya, ada yang berukuran sedang, bahkan ada yang berukuran besar, dan mengandung massa koloid yang warnanya merah muda di tengah ini, dan koloid ini dilapisi atau dikelilingi oleh sel folikel, sel epitel folikel yang produksi hormon tiroksin. Di antara sel atau di antara folikel tiroid satu dengan yang lain ada sel-sel yang disebut sebagai sel parafolikel yang produksi hormon kalsitonin. Nah, jadi kelenjar tiroid ini masuk ke dalam HPTA aksis atau hipotalamus pituitary target organ aksis ya. Kita lihat di sini. Jadi ternyata kelenjar tiroid ini fungsinya atau kinerjanya dipengaruhi oleh hormon-hormon yang diproduksi organ yang di atasnya. Jadi kelenjar tiroid ini dipengaruhi oleh hormon TSH yang diproduksi oleh hipofisis, dan hipofisis yang produksi TSH ini dipengaruhi oleh hormon TRH atau thyrotropic releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus. Jadi kalau urutannya dari atas ke bawah, maka hipotalamus memproduksi TRH dulu ya, thyrotropic releasing hormone. TRH ini nanti akan menstimulasi sel di hipofisis, yang nanti sel di hipofisis ini akan memproduksi TSH atau thyroid stimulating hormone. Kemudian TSH ini akan mempengaruhi folikel tiroid di kelenjar tiroid ini yang nanti akan produksi hormon T3 dan T4 ya. Dan hormon-hormon yang di bawahnya ini akan memberikan feedback ke kelenjar endokrin yang ada di atasnya ya. Seperti misalnya hormon T3 dan T4 di dalam tubuh kita jumlahnya berlebihan, maka dia akan memberikan feedback negatif ya bagi hormon hipofisis supaya TSH-nya itu dikurangi ya, maka hormon T3 dan T4 bisa normal. Sebaliknya, jika hormon T3 dan T4 di dalam tubuh kita kurang, maka dia akan
memberikan feedback positif bagi hipofisis untuk meningkatkan jumlah TSH supaya dengan tujuan T3 dan T4 produksinya bisa ditambah sehingga kadarnya bisa normal. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan hormon tiroksin dari kelenjar tiroid ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hormon tiroksin ini dihasilkan atau diproduksi lebih tepatnya di folikel tiroid dari kelenjar tiroid ini ya. Di mana proses pertama adalah trapping iodida ya. Trapping dari iodida ini dilakukan oleh sel folikel yang mana sel folikel akan men-trapping atau menjaring ya, atau menyerap iodida yang diserap dari makanan yang kita makan ya, yang mengalir di aliran darah ya. Dari iodida yang mengalir di aliran darah ini akan di-trapping atau diserap oleh sel folikel tiroid yang akan menjadi bahan baku proses pembentukan hormon tiroksin. Setelah masuk ke dalam sel folikel, di dalam sitoplasma sel folikel, proses kedua adalah sintesis dari tiroglobulin atau tirosin ini. Ya. Lalu kemudian tirosin atau tiroglobulin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui sekresi ini menuju ke koloid, massa koloid yang ada di tengah ya. Jadi massa koloid yang ada di tengah ini mengandung banyak sekali TGB atau tiroglobulin atau tirosin. Proses berikutnya yang ketiga adalah proses oksidasi ya, oksidasi dari iodida, di mana dua molekul iodida ini akan dijadikan menjadi satu iodin ya, atau removal dari elektron ya dari iodin. Setelah terbentuk iodin, maka proses yang keempat berikutnya adalah proses iodinasi dari tirosin ya. Jadi iodin yang disimbolkan sebagai I2 ini ya, ini akan berikatan dengan tirosin atau TGB atau tiroglobulin ini ya. Jika tirosin ini akan mengikat satu atom iodin, maka akan disebut sebagai monoiodotirosin atau T1 ya. Lalu jika terjadi proses iodinasi yang kedua yang berikutnya atau tirosin ini yang mengikat dua atom iodin, maka akan produksi diiodotirosin atau T2 ya. Jadi kalau T1 TGB-nya ini atau tirosinnya berikatan dengan satu molekul iodin, kalau T2 maka berikatan dengan dua molekul iodin ya. Dan T1 dan T2 ini akan disimpan di koloid, di massa koloid yang ada di tengah dari folikel tiroid. Proses kelima adalah coupling dari T1 dan T2 ya. Jadi dengan mekanisme dua molekul T2 akan bergabung ya, 2 tambah 2 akan menjadi T4, lalu T1 dan T2 akan bergabung menjadi T3 ya, sehingga proses yang kelima ini akan menghasilkan T3 dan T4, kira-kira seperti itu. Kemudian proses yang keenam adalah proses pinositosis atau digestion of colloid. Jadi ada yang disebut sebagai proses pinositosis di mana molekul T3 dan T4 yang sudah dihasilkan dari proses coupling sebelumnya ini akan dimasukkan ke dalam sel dari sel folikel ya, atau didigesti atau ditelan atau dipinositosis seperti ini ya. Lalu dia akan masuk ke dalam sitoplasma sel dari folikel. Setelah itu akan dipecah oleh lisosom atau digestive enzim di dalam sel ini yang akan memisahkan antara TGB ya, tiroglobulin, tirosin dengan molekul T3 dan T4 ya. Sehingga T3 dan T4 ini
sudah tidak berikatan lagi dengan pita atau TGB ini, gitu ya. Nah, setelah itu maka T3 dan T4 yang sudah free ini ya, maka akan dikeluarkan dari sel epithelial follicle menuju ke aliran pembuluh darah ya, dengan mekanisme sekresi ya. Ya, maka proses T3 dan T4 ini didifusikan melalui membran plasma into interstitial fluid ya, lalu kemudian melalui aliran darah. Dan T4 ini secara normal biasanya disekresikan dengan jumlah yang lebih besar dibanding T3, tetapi T3 memiliki potensi atau lebih potensial dibanding T4. Lalu kemudian T4 sendiri jika sudah masuk ke dalam sel target, maka dia akan dirubah menjadi T3, ya, lalu kemudian akan melakukan fungsinya di sel target tersebut. Ya. Lalu kemudian kalau sudah sampai di darah, ya, maka T3 dan T4 itu lebih dari 99% itu akan ditransportasikan dengan berikatan dengan TBG yang disebut sebagai tyrosine binding globulin ya. 1%-nya dia tidak diikat dengan TBG ya, atau disebut sebagai free T3 dan T4 ya. Baik, berikutnya adalah regulasi dari sekresi hormon tiroid ya. Sebenarnya tadi di depan sudah kami singgung sedikit bahwa regulasi dari hormon tiroid ini melalui mekanisme feedback dari aksis hipotalamus, pituitari, tiroid ya, atau disebut sebagai HPTA aksis ya, hipotalamus, pituitari, target organ aksis ya, di mana nanti yang berperan adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar tiroid, di mana hipotalamus akan mensekresi TRH, kemudian pituitari mensekresi TSH. Nah, TSH ini akan mempengaruhi kelenjar tiroid untuk bisa menghasilkan hormon tiroksin, dan bahwa kelenjar tiroid ini tidak bisa menghasilkan hormon tiroksin jika kelenjar folikelnya ini tidak dipengaruhi atau tidak mendapatkan stimulasi dari hormon TSH yang dihasilkan oleh pituitari. Jadi tanpa adanya TSH yang disekresi pituitari, maka kelenjar tiroid tidak akan bisa menghasilkan atau memproduksi hormon tiroksin ya. Dan hormon TSH ini yang dihasilkan kelenjar hipofisis tidak akan bisa dirilis jika tidak ada releasing hormon atau TRH dari dari kelenjar hipotalamus ya. Jadi ini saling bergantung dan saling menstimulasi seperti itu, dan saling memberikan feedback. Jika hormon tiroid di dalam darah itu sudah berlebihan jumlahnya, maka dia akan memberikan feedback negatif ke kelenjar pituitari untuk menstop TSH-nya, sehingga TSH dikurangi jumlahnya, maka akan mengurangi kapasitas produksi dari hormon di kelenjar tiroid. Kebalikannya, jika hormon tiroksin itu di darah levelnya sangat rendah, maka dia akan memberikan feedback kepada positif ya, feedback positif kepada hormon TSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis, supaya di TSH-nya ditingkatkan jumlahnya, sehingga dengan harapan TSH meningkat, maka akan kapasitas produksi dari kelenjar tiroid juga akan meningkat, sehingga harapannya jumlah hormon tiroksin yang diproduksi juga akan meningkat. Kemudian juga ada mekanisme autoregulasi dari kelenjar tiroid yang dipengaruhi atau diregulasi melalui adanya konten iodin di dalam makanan yang kita makan. Nah, hormon TSH ini merupakan hormon yang harus ada pada saat produksi dari hormon tiroksin ya. Hormon TSH ini fungsinya adalah dia dihasilkan oleh hormon kelenjar hipofisis, memiliki fungsi meningkatkan sekresi dari hormon tiroid ya, dengan cara mengakselerasi dari semua tahapan. Jadi kita tahu ada 8 tahap produksi hormon tiroksin, maka di setiap tahapnya itu TSH ini berperan untuk
mempercepat gitu ya, mengkatalis. Kemudian yang kedua, dia juga berfungsi untuk meningkatkan ya jumlah dan volume atau ukuran dari sel epitel folikel atau folikel tiroid di dalam kelenjar tiroid ya. Yang ketiga, dia meningkatkan kapasitas vaskuler atau vaskularisasi dari kelenjar tiroid. Dan TSH ini memiliki reseptor di sel folikel tiroid. Jadi kalau kita lihat di membran sel dari sel epitel folikel tiroid, maka di membran sel folikel ini mengandung reseptor dari hormon TSH ini. Lalu kemudian tiroksin, hormon tiroid atau tiroksin ini, dia memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh kita, di mana fungsinya sangat banyak. Jadi hormon tiroid ini merupakan hormon yang besar dan karena memiliki fungsi yang cukup vital, karena mengatur banyak proses di dalam tubuh kita. Ya, dia berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan normal tubuh kita, ya, dan juga maturasi dari tulang-tulang kita, ya. Maturasi dari tulang, gigi, ya, siklus pertumbuhan, ya, perkembangan dan maturasi dari jaringan-jaringan tubuh kita, di jaringan subkutan kita, ya. Dia juga berperan dalam diferensiasi jaringan dan maturasi jaringan, berperan dalam perkembangan sistem saraf. Kemudian dia juga memiliki peran dalam mengatur laju metabolisme dari tubuh kita secara umum, ya. Dia akan meningkatkan basal metabolisme rate dalam tubuh, ya, dan meningkatkan oksigen consumption serta meningkatkan produksi panas, ya. Dia juga memiliki efek metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan protein, serta dia juga memiliki metabolic effect melalui beberapa hormon. Dia akan juga bisa meningkatkan respiratory rate normal dari tubuh kita, ya. Kemudian bisa mengatur ventilasi kita, ya, mengatur kapasitas pengangkutan oksigen pada darah, ya, bisa meningkatkan denyut jantung, ya, bisa menyebabkan takikardi, ya, kemudian meningkatkan cardiac output, meningkatkan tekanan darah, ya, bisa meningkatkan wakefulness, alertness, ya, responsiveness, ya, auditory sense, ya, awareness of hunger, memory, learning capacity, serta juga bisa mempengaruhi emosi. Lalu hormon tiroid juga bisa meningkatkan nafsu makan kita, meningkatkan food intake, ya, mengatur atau meningkatkan sekresi dari enzim-enzim pencernaan, mengatur motilitas dari gastrointestinal tract. Lalu pada laki-laki dia bisa mengatur libido, ya, dan bahkan jika hormon tiroid itu kurang, maka bisa menurunkan libido, ya. Dan bahkan kalau hormon tiroid itu berlebihan, maka bisa justru malah menyebabkan impotensi. Pada perempuan, ya, kekurangan hormon tiroid bisa menyebabkan menoragi dan polimenoragi, serta bisa menyebabkan ketidakteraturan siklus menstruasi atau bahkan amenore. Nah, lalu ada yang disebut dengan istilah goiter, ya. Goiter ini adalah definisinya adanya peningkatan ukuran dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya membesar, ya. Pembesaran kelenjar tiroid ini disebut sebagai goiter, ya. Tetapi kelenjar tiroid yang membesar ini tidak selalu berhubungan dengan peningkatan status fungsional dari hormon tiroid. Artinya tidak selalu kelenjar tiroid membesar itu lalu kemudian hormonnya tambah banyak atau terjadi hipertiroid, ya. Pembesaran kelenjar tiroid ini bisa berhubungan dengan status hormon eutiroid atau hormon tiroidnya itu normal, tetapi kelenjar tiroidnya besar, ya.
Bisa juga dihubungkan dengan hipotiroidisme ya, atau hormon tiroid atau tiroksinnya itu rendah. Bisa juga dihubungkan atau disebabkan oleh hormon tiroid yang berlebihan atau hipertiroidisme ya. Baik, lalu ada yang disebut sebagai goitrogenik substance atau goitrogen. Ini adalah goitrogen adalah bahan yang dapat mempengaruhi ya, produksi dari hormon tiroid serta dapat menyebabkan pembesaran dari kelenjar tiroid ya. Ini adalah beberapa bahan-bahannya, ada tiosianat, nitrat, perklorat, ada beberapa obat-obatan seperti tiourea, tiourasil, tiokarbamid, ada beberapa plant food seperti cabbage, cauliflower, sama turnip ya. Goitrogen ini ya, dia juga bisa menyebabkan penurunan produksi hormon tiroksin ya, sehingga jika hormon T3 T4-nya turun ya, maka ini akan memberikan feedback ke hipofisis sehingga akan menyebabkan sekresi TSH akan meningkat ya, karena efek dari feedback tersebut ya, peningkatan sekresi hormon TSH akibat T3 dan T4-nya rendah ya. Peningkatan TSH ini tadi kita sempat bahas, salah satu peran dari TSH adalah meningkatkan jumlah folikel tiroid ya. Nah, kalau TSH-nya ini berlebihan, maka jumlah folikel tiroidnya juga akan berlebihan, sehingga akibatnya akan terjadi pembesaran, hipertrofi dan hiperplasia dari kelenjar tiroid. Inilah yang menyebabkan maka kelenjar tiroidnya akan membesar. Gitu. Nah, daerah yang endemis goiter ya, daerah endemis itu artinya daerah yang dimana masyarakat atau penduduknya itu yang menderita pembesaran kelenjar tiroid itu cukup banyak ya, yang maka disebut sebagai endemis ya, atau iodine deficiency goiter. Ini akan terjadi jika daily dietary intake dari iodine ini di bawah 10 mikrogram. Berikutnya adalah kita akan membahas hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel parafolikel tiroid ya, dan dia berperan dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah ya. Jadi jika kadar kalsium di dalam darah itu tinggi, maka kondisi ini akan menyebabkan stimulasi sekresi dari hormon kalsitonin ini, sehingga kalsium di dalam darah akan diturunkan ya. Sebaliknya jika kalsium di dalam darah itu rendah, sangat rendah, maka sekresi hormon kalsitonin akan dihambat ya, supaya kadar kalsium dalam darah itu tidak makin rendah lagi ya. Karena efek dari kalsitonin ini adalah menurunkan kadar kalsium di dalam darah gitu ya, dengan cara dengan cara menyerap dari kalsium yang beredar di dalam darah, diserap dan disimpan di dalam tulang seperti itu. Dan kerja dari kalsitonin ini nanti akan berkebalikan dengan hormon yang lain, yaitu hormon paratiroid hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid, yang mana kalau paratiroid hormon dia fungsinya akan meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara meresorpsi atau memecah kalsium yang disimpan di tulang menuju ke darah. Kalau kalsitonin kebalikannya, dia akan menurunkan kadar kalsium darah dengan cara menyerap lalu kemudian menyimpannya di kalsium tersebut di dalam tulang seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa efek atau mekanisme kalsitonin dalam menurunkan kadar kalsium darah itu dengan cara menghambat resorpsi tulang yang dilakukan oleh osteoklas ya, serta mengakselerasi uptake kalsium dan fosfat menuju matriks ekstraseluler dari tulang. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam berbagai penyakit-penyakit yang bisa terjadi
di kelenjar tiroid, mulai dari kongenital ya, ada agenesis tiroid, kista ductus tiroglossus, penurunan kelenjar tiroid yang tidak sempurna atau berlebihan ya. Ada yang disebut struma ya, struma atau pembesaran kelenjar tiroid ya. Ini bisa strumanya difus, bisa noduler. Lalu ada kelainan fungsi, ada hiperfungsi atau hipofungsi kelenjar tiroid, ada radang pada kelenjar tiroid yang disebut sebagai tiroiditis, serta ada neoplasma pada kelenjar tiroid. Nah, ini adalah berbagai kelainan kongenital, artinya kelainan yang terjadi sejak lahir. Ada yang menderita agenesis tiroid, jadi complete absence of kelenjar tiroid ya. Jadi sejak lahir itu kelenjar tiroidnya tidak ada sama sekali ya. Ada juga yang ectopic tiroid, adanya jaringan tiroid yang ditemukan di luar dari lokasi normal kelenjar tiroid, seperti itu ya. Ini biasanya disebabkan oleh adanya migrasi abnormal selama perkembangan ya. Ada juga lateral aberrant tiroid ya. Jadi adanya kelenjar tiroid yang lokasinya terletak di sebelah lateral dari vena jugular ya. Lalu ada juga lingual tiroid, di mana kelenjar tiroidnya itu mengalami kegagalan penurunan ya selama embryogenesis ya, sehingga dia masih terletak dekat dari pangkal lidah ya, seperti itu. Karena secara embryogenesis dulunya kelenjar tiroid itu adanya di dekat pangkal lidah, lalu kemudian dia turun ke bawah sampai ke tengah-tengah leher. Tapi kalau terjadi kegagalan pada saat embryogenesis, maka kelenjar tiroidnya masih terlalu tinggi di dekat lidah, disebut sebagai lingual tiroid ya. Kemudian ada juga heterotopic thyroid tissue ya. Nah, ini adalah adanya sarang-sarang ya dari jaringan tiroid yang dapat ditemukan di sepanjang jalur penurunan kelenjar tiroid ya, jalur antara lidah ke bawah sampai ke lokasi normal dari kelenjar tiroid itu ada spot-spot jaringan-jaringan tiroid tertentu ya. Kemudian ada juga kista ductus tiroglossus. Jadi adanya pada saat embryogenesis ini akan terbentuk ductus tiroglossus karena kelenjar tiroid itu awalnya lokasinya di dekat lidah atau glossus ya. Kemudian dia akan turun ke bawah sampai ke tengah-tengah leher, dan turunnya ke bawah itu biasanya masih dihubungkan dengan ductus ya. Makanya ada ductus yang menghubungkan antara lidah dan tiroid. Ya, ductus ini kalau bayinya lahir, maka ductus ini akan involusi atau akan menghilang. Tetapi pada kasus-kasus tertentu dia akan tetap ada dan bahkan melebar kistik sehingga terbentuklah kista yang disebut kista ductus tiroglossus. Nah, ini dia kista ductus tiroglossus. Ini ada ductus ya yang menghubungkan pangkal lidah ke kelenjar tiroid ya, ke kelenjar tiroid ini. Ya. Harusnya dia sudah involusi kalau sudah lahir ya, tapi pada kasus tertentu dia masih persisten, masih ada. Bahkan lalu kemudian beberapa bagian dari ductus ini akan melebar membentuk suatu kantong kista yang disebut sebagai thyroglosal duct cyst ini ya. Jadi lokasi kistanya tentunya ada di linea mediana karena ductus yang menghubungkan lidah dan tiroid ini berjalan persis di tengah-tengah leher di linea mediana. Jadi kalau dia ada kantong kista yang besar, maka lokasi kistanya itu juga ada di linea mediana. Sehingga kalau kita lihat dinding kista secara mikroskopik ya, dinding kista dari kista ductus tiroglossus ini ya, ini dilapisi atau dibatasi oleh epitel kuboid bersilia atau mirip seperti epitel respirasi. Dan
selain di lapisi epitel, di stromanya ini mengandung folikel-folikel tiroid. Ya, ini khas dari dinding kista ductus thiroglossus. Baik, berikutnya kita akan membahas kelainan fungsi dari kelenjar tiroid. Jadi ada yang disebut sebagai hipertiroidisme atau fungsi atau hormon kelenjar tiroid yang dihasilkan ini berlebihan. Ya. T3 dan T4 serum darah ini akan meningkat, ini disebut sebagai hipertiroidisme ya. Sehingga akan menyebabkan hypermetabolic state ya, karena fungsi dari hormon tiroid itu yang begitu banyak, begitu luas, sehingga kalau hormon tiroidnya berlebihan maka fungsinya juga akan meningkat. Sehingga pasien yang mengalami hipertiroidisme ini bisa menunjukkan gejala diantaranya ada takikardi, ya, palpitasi, peningkatan kontraktilitas jantung, peningkatan kebutuhan oksigen di dalam tubuh ya, sehingga panas tubuh juga akan meningkat. Karena kita tahu hipotiroid itu mengaruhi mood, emosi juga, maka dia biasanya akan overaktif, kemudian sistem saraf simpatiknya terstimulasi ya, sering nervous, kemudian peningkatan basal metabolic rate, kemudian heat intolerance ya, jadi karena panas tubuhnya meningkat karena basal metabolic rate-nya meningkat, maka dia cenderung tidak tahan panas gitu ya. Mungkin dalam satu ruangan kalau teman-temannya itu ruangannya sudah ber-AC, teman-temannya kedinginan, dia malah tidak merasa dingin sama sekali karena dia panas yang dihasilkan sangat banyak dibanding orang-orang normal gitu ya. Dia juga menghasilkan keringat yang lebih banyak ya, karena panas tubuhnya juga tambah, kalori genesisnya juga bertambah ya, nafsu makannya bertambah ya, tapi justru anehnya dia berat badannya malah turun ya, karena metabolisme rate-nya meningkat ya, sehingga bahan-bahan yang dia makan atau apa yang sudah ada dalam tubuh dia akan banyak dipecah ya untuk menghasilkan kalori atau energi ya. Sehingga hasil akhirnya berat badannya akan turun ya, meskipun nafsu makannya meningkat, tapi berat badannya turun karena banyak yang dipecah. Jadi free T4-nya akan meningkat ya. Dan ini ada dua jenis, yaitu ada hipertiroidisme primer dan ada hipertiroidisme yang sekunder. Bedanya adalah kalau yang primer ini disebabkan oleh kelainan di kelenjar tiroid. Kelenjar hipofisisnya tidak ada masalah. Sehingga ketika tubuh mendeteksi kelenjar hormon T3 T4 ini meningkat, maka dia akan memberikan feedback negatif ke kelenjar hipofisis supaya mengerem produksi tiroid dengan cara menurunkan sekresi TSH. Sehingga nanti profil hormon dari penderita hipertiroidisme yang primer, T4-nya tinggi, TSH-nya rendah ya. Jadi yang membedakan TSH-nya ini. Kalau yang sekunder ya, kalau yang sekunder ini T4-nya tinggi, TSH-nya tinggi ya. Ini karena kelainannya ada bukan di kelenjar tiroidnya. Kelenjar tiroidnya hanya sebagai efek sekunder saja. Jadi kelainan primernya ada di kelenjar hipofisis. Di mana kelenjar hipofisis mensekresi TSH yang berlebihan, akibatnya karena TSH yang berlebihan, maka produksi T4-nya juga akan ditingkatkan ya, sehingga akan berlebihan juga. Sehingga T4 dan TSH-nya sama-sama tinggi. Ini adalah profil hormon dari penderita hipertiroidisme yang sekunder ya. Jadi hipertiroidisme itu T4-nya sama-sama tinggi, tapi kalau yang primer TSH-nya rendah, kalau yang sekunder TSH-nya tinggi. Ya, lalu apa penyebab hipertiroidisme ini ya? Yang primer ya, ini ada yang hipertiroidisme yang berhubungan dengan hipertiroidisme ya, peningkatan hormon tiroid ini
bisa oleh karena kelainan primer di kelenjar tiroid ya, seperti adanya Graves disease ya, 90% dari hipertiroidisme ini penyebabnya adalah Graves disease ini ya. Ada juga struma multinodosa yang hiperfungsi yang toksik ya, adenoma toksik, ada juga iodine induced hyperthyroidism ya, ada juga neonatal thyrotoxicosis associated with maternal Graves disease ya. Jadi ibunya mengalami Graves disease lalu kemudian bayi yang baru lahir ini juga mengalami thyrotoxicosis. Kemudian yang sekunder yang paling menyebabkan hipertiroidisme sekunder adalah adanya adenoma pituitary TSH secreting ya. Kemudian ada juga kondisi peningkatan hormon tiroid yang tidak berhubungan dengan hipertiroidisme ya, seperti radang misalnya thyroiditis de Quervain. Ini ada satu episode di mana level hormon T3 T4-nya sedikit meningkat gitu, tapi lalu kemudian episode berikutnya dia akan turun kembali ya. Begitu juga dengan tiroiditis limfositik subakut ya, struma ovarii dan juga factitious thyrotoxicosis. Kita akan bahas Graves disease. Graves disease ini adalah satu penyakit yang menyebabkan hipertiroidisme primer ya, dimana ini merupakan penyakit autoimun sebenarnya karena pada pasien disease ini ditemukan adanya antibodi yang berikatan dengan TSH reseptor begitu ya. Jadi adanya antibodi terhadap TSH reseptor di folikel tiroid. Yang ini akan menyebabkan kondisi hipertiroidisme primer, kemudian akan menyebabkan adanya goiter atau struma atau pembesaran kelenjar tiroid yang model pembesarannya adalah difus, artinya kelenjar tiroidnya pembesarannya itu simetris, tidak berbenjol-benjol, itu namanya diffuse goiter atau struma diffus ya. Lalu selain itu juga pasien ini bisa mengalami penonjolan ya, mata atau matanya itu maju ke depan, disebut sebagai oftalmopati atau exophthalmos ya. Kemudian pasien juga bisa bisa menunjukkan dermopati ya, atau adanya pretibial mixed edem atau edem di daerah tibia gitu ya. Lalu kemudian secara mikroskopik ya, jika kelenjar tiroid ini diperiksa di bawah mikroskop maka akan menunjukkan adanya hiperplasia folikel-folikel tiroid ya, disertai adanya masa-masa koloid yang mengalami scalloping ya. Nah, ini dia adalah patogenesis dari Graves disease. Jadi adanya antibodi ya, autoantibodi yang diproduksi yang kemudian berikatan dengan TSH reseptor ya. Jadi ada 3 efek dari antibodi ini. Yang pertama adalah thyroid stimulating immunoglobulin. Jadi antibodi ini atau IgG ini ya, dia mengikat reseptor TSH di folikel tiroid. Nah, lalu kemudian efek dari ikatan tersebut memiliki efek yang mirip dengan TSH ya. Jadi setelah berikatan bukannya dihancurkan tapi justru malah distimulasi begitu ya. Jadi kalau kita tahu antibodi ini kan biasanya kalau berikatan dia akan menghambat ya, atau ada efek destruksi. Tapi justru kalau pada Graves disease adanya ikatan dengan antibodi ini justru malah menstimulasi gitu ya. Jadi akan meningkatkan produksi rilis dari hormon tiroid. Lalu efek yang kedua adalah adanya thyroid growth stimulating immunoglobulin. Jadi ada efek growth stimulating ya. Jadi ada efek proliferasi dari sel epitel folikel tiroid gitu ya. Lalu kemudian adanya TSH binding inhibitor immunoglobulin ya. Jadi immunoglobulin ini adalah dia salah satu efeknya dia akan menginhibit atau mencegah TSH yang asli itu untuk berikatan dengan reseptor TSH tersebut, karena reseptor TSH-nya udah diduduki gitu ya oleh
antibodi ini, maka antibodi ini lalu kemudian akan mengusir atau menginhibit, mencegah binding dengan TSH yang asli. Nah, ini dia gambaran mikroskopik dari makroskopik dulu ya. Ini adalah kelenjar tiroid yang mengalami pembesaran difus, ya, simetris, tidak berbenjol-benjol. Kemudian ini pasien yang mengalami eksoftalmos, jadi matanya menonjol atau sedikit maju ke depan, begitu ya. Lalu ini gambaran mikroskopik dari kelenjar tiroid yang besar, di mana folikelnya proliferasi ya. Jadi bentuknya irregular ya, tidak lagi bulat tapi semakin memanjang begitu dan berkelok. Lalu massa koloid yang ada di tengahnya ini ada kroak-kroaknya ya. Kalau bahasa Jawanya kroak. Kalau ada apa ya? Ada part-part yang mengalami pengikisan gitu ya, disebut sebagai scallop ya, scalloping. Ini ada gelembung-gelembung bulat begini yang mengelilingi di sepanjang massa koloid, di sepanjang tepi massa koloid ya. Ini juga di sepanjang tepi massa koloid ya, mengelilingi folikel tiroid ya. Nah, ini adalah massa koloid yang mengalami scalloping ya. Ada gelembung-gelembung warna putih ini. Berikutnya adalah hipotiroidisme ya. Kebalikan dari hipertiroid. Kalau hipotiroid maka hormon T3 dan T4-nya ada rendah ya. Sehingga akan menurunkan basal metabolisme rate dari tubuh ya. Jadi efek lanjut dari kondisi hipotiroidisme ini adalah jika terjadi sejak anak-anak maka akan mengalami kondisi kretinisme. Lalu tapi kalau jika hipotiroidisme ini terjadi pada dewasa maka akan terjadi mixed edema ya. Jadi ada dua, tergantung hipotiroidisme ini terjadi pada saat kapan ya. Kalau sejak lahir atau sejak kecil atau balita maka terjadi kretinisme. Kalau terjadinya pada saat sudah dewasa maka terjadi mixed edema ya. Jadi free T4-nya turun dan ada dua jenis juga, ada yang primer, ada yang sekunder. Bedanya lagi-lagi di TSH. Kalau primer T4-nya turun, tiroksinnya turun, maka dia akan memberikan feedback ke hipofisis supaya TSH-nya ditingkatkan. Ya, TSH-nya akan naik gitu ya. Ini primer karena kelainannya di kelenjar tiroid ya. Meskipun TSH naik, tapi T4 nanti nggak akan ikut naik karena kondisi hipotiroid ini biasanya disebabkan oleh karena defisiensi intake yodium ya. Maka meskipun TSH naik, kalau bahan baku hormonnya tidak adekuat, maka ya T4-nya juga tidak akan naik. Ya. Kemudian kalau yang hipotiroid sekunder, ini TSH-nya turun, ya. Diawali dari TSH yang turun, lalu kemudian menyebabkan T4-nya juga ikutan turun. Nah, ini penyebab dari hipotiroidisme yang primer. Yang primer, ini yang paling sering adalah defisiensi yodium ya. Lalu diikuti dengan adanya kerusakan atau peradangan dari kelenjar tiroid atau tiroiditis Hashimoto ya, autoimun. Lalu adanya kerusakan kelenjar tiroid akibat adanya operasi, radiasi ya. Kemudian adanya berbagai defek genetik ya, tapi jarang ya. Obat-obatan juga ada, kongenital juga bisa ya. Kalau yang secondary biasanya oleh karena adanya kerusakan atau kegagalan atau penurunan fungsi dari kelenjar pituitari atau hipotalamus. Nah, ini tadi kretinisme, yaitu kondisi hipotiroid yang terjadi pada saat infansi atau bayi atau early childhood ya. Dan ini biasanya terjadi pada daerah di mana di daerah tersebut konsumsi dari yodiumnya rendah ya. Dan ini biasanya endemis ya. Biasanya juga di daerah pegunungan yang kadar yodiumnya rendah ya. Sehingga
di daerah tersebut banyak yang mengalami kretinisme. Kretinisme ini ditandai dengan adanya short stature atau tinggi badannya itu rendah atau agak pendek begitu ya, disertai dengan developmental delay, jadi perkembangannya lambat, saat dia berjalannya juga lambat, misalnya ya, atau perkembangan yang lain itu juga lambat. Kemudian adanya mental impairment atau adanya retardasi mental atau status mentalnya itu rendah gitu ya, turun. Kemudian disertai dengan adanya ini protruding tongue ya, lidahnya itu agak sedikit membesar, pot belly, flat nose, dry skin, dan sparse hairs gitu ya. Ini cretinism. Kemudian kalau mixoedem ini ditandai dengan adanya peningkatan weight gain ya, peningkatan berat badan disertai dengan kelelahan ya, tanpa adanya peningkatan dari kalori intake gitu ya. Jadi dia nafsu makannya biasa aja, tapi berat badannya naik-naik terus gitu ya, dan komposisi tubuhnya juga agak membesar gitu ya, karena ada edem seperti itu. Ya ini karena metabolismenya lambat gitu ya, sehingga bahan-bahannya tertimbun begitu ya, tidak termetabolisme dengan baik sehingga tertimbun di mana-mana sehingga edem gitu ya. Beda dengan hipotiroid, ya dia justru malah kurus karena dan berat badannya turun karena di metabolisme semuanya, jadi habis badannya gitu. Dan produksi panasnya juga turun ya, sehingga dia cenderung kedinginan. Kalau yang hipertiroid kepanasan, kalau yang hipotiroid ini kedinginan. Jadi misalnya pada suatu ruangan yang teman-temannya itu biasa aja, dengan suhu yang biasa, dia kedinginan sendiri gitu. Padahal cuacanya lagi panas-panasnya, dia malah kedinginan. Kemudian produksi keringatnya juga menurun, cenderung bradikardi ya, agak lambat ya, gerakannya lambat ya, bicaranya juga lambat ya, pikirannya juga agak lambat gitu ya, sering ngantuk, sering lemah, letih gitu ya, padahal juga nggak ngapa-ngapain juga gitu. Kemudian dry thick skin ya, sparse hair, non-pitting edem ya, due to infiltration of mixed edematous tissue ya, mixed edem. Kemudian kalau pada wanita bisa juga disertai menoragi serta infertilitas. Serta juga bisa ditandai dengan adanya konstipasi. Karena kita tahu bahwa hormon tiroid ini fungsinya juga mempengaruhi proses reproduksi, siklus menstruasi, mood, serta GI tract gitu ya. Baik, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang adanya massa atau nodul gitu ya di kelenjar tiroid. Adanya massa di kelenjar tiroid ini bisa disebabkan oleh karena adanya non-toxic goiter ya, atau bisa disebabkan oleh karena adanya neoplasma. Baik, kita akan bahas dulu non-toxic goiter. Ya, istilah toksik ini dikaitkan dengan adanya kondisi hipertiroidisme. Kondisi hipertiroidisme ini kan juga disebut juga dengan kondisi tirotoksikosis ya. Toksik ini disebut dikaitkan dengan adanya kondisi hipertiroid. Kalau non-toksik berarti kondisi profil hormon tiroidnya itu biasanya normal gitu ya. Non-toksik berarti kondisi hormon tiroidnya T3 T4-nya itu dalam kondisi yang normal, tidak hipertiroid. Nah, ini adanya kondisi dia tidak hipertiroid tetapi kelenjar tiroidnya membesar gitu ya. Jadi biasanya pertama kalinya ini kelenjar tiroidnya itu membesar secara difus ya, simetris difus, lalu kemudian tanpa adanya nodul gitu ya, tanpa adanya benjol ya, berbenjol-benjol ya. Lalu kemudian
biasanya folikel tiroidnya pada berproliferasi dan ukurannya membesar ya, mengandung massa koloid yang banyak gitu ya. Dan ini bisa terjadi pada masyarakat di daerah endemis ataupun non endemis atau sporadik ya. Di daerah endemis biasanya terjadi pada daerah dengan kandungan yodium yang rendah di tanah dan di airnya ya. Dan dianggap sebagai daerah endemis jika masyarakat yang mengidap goiter atau pembesaran kelenjar tiroid ini lebih dari 10% populasi. Ya. Kalau sporadik ini biasanya karena akibat adanya konsumsi bahan-bahan goitrogen ya, yang mempengaruhi sintesis hormon tiroksin gitu ya, seperti beberapa bahan yang di bawah ini gitu ya. Dan biasanya pembesaran tiroid ini dimulai dari pembesaran yang difus, lalu kemudian lama-kelamaan jika kronik maka dia akan berubah menjadi berbenjol-benjol atau multinoduler gitu ya. Dan biasanya pembesaran kelenjar tiroid ini ya, proporsional dengan level dan durasi defisiensi dari hormon tiroksin itu sendiri. Jadi semakin lama dan semakin rendah hormon tiroidnya, maka pembesaran kelenjar tiroidnya semakin besar seperti itu. Ya, jadi clinical course-nya, jadi mayoritas ini secara klinis tiroid gitu ya. Dan manifestasi klinisnya berhubungan dengan efek dari adanya massa tiroid ini ke kelenjar sekitar ya, seperti adanya efek penekanan di trachea, penekanan di tempat-tempat lain di sekitar kelenjar tiroid ini ya. Lalu T3 dan T4 biasanya normal, TSH biasanya sedikit meningkat gitu ya, sehingga menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang non toksik ini. Nah, ini alurnya jadi pertama dengan adanya defisiensi dari yodium ya, kemudian sintesis hormonnya akan berkurang, menurun, T3 T4-nya rendah, lalu kemudian ada kompensasi dari TSH yang meningkat. Kompensasi dari TSH yang meningkat ini akan menyebabkan hiperplasia, hipertrofi dari sel folikel, sehingga akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang diffuse ya, diffuse enlargement. Lalu kalau TSH-nya meningkat ini bisa mengkompensasi defisiensi hormon, maka kemudian hormon T3 dan T4 bisa naik atau nanti bisa masuk ke dalam kondisi normal atau euthyroid ya. Tapi kalau dia dekompensasi ya, maka hormon tiroidnya tetap rendah ya, TSH-nya tetap naik, hipertrofinya jalan terus, maka lama-kelamaan bisa terjadi pembesaran kelenjar tiroid yang tadinya diffuse bisa menjadi multinoduler ya. Dan profil hormonnya tetap hipotiroid. Nah, pembesaran kelenjar tiroid yang tadinya diffuse ya, kemudian hiperplasianya simetris begitu ya, lama-kelamaan maka tidak simetris ya, folikelnya membesar, kemudian ruptur, kemudian terjadi perdarahan dan pembentukan jaringan ikat jaringan parut, sehingga bisa terjadi multinodular goiter ya, sering berbenjol-benjol. Baik, berikutnya kita membahas tentang radang di kelenjar tiroid ya. Yang pertama ada tiroiditis Hashimoto. Ini adalah tiroiditis atau radang pada kelenjar tiroid yang disebabkan oleh autoimun. Tetapi autoimun di sini berbeda dengan Graves' disease. Kalau Graves' disease, autoimunnya ini antibodinya dia menstimulasi dari folikel tiroid untuk memproduksi TSH. Tapi kalau ini antibodi di Hashimoto tiroiditis ini dia fungsinya efeknya adalah destruksi ya. Jadi
antibodi ini dia akan mendestruksi kelenjar tiroid, folikel-folikel tiroidnya pada rusak, ya. Akibatnya hormon tiroksinnya juga akan menurun produksinya, sehingga akan terjadi kondisi hipotiroidisme. Ya. Kemudian juga terjadi peradangan, ya, peradangan yang difus, lalu kemudian pecahnya folikel-folikel yang rusak tadi, ini pada tahap awal bisa meningkatkan kadar hormon tiroksin secara episodik ya, hanya pada episode awal dari peradangan ya, karena efek dari pecahnya folikel tiroid ya, kita tahu bahwa hormon tiroksin itu sebelum disekresikan disimpan di dalam sitoplasma sel. Kalau sitoplasmanya rusak atau membran selnya pecah, maka hormon tiroidnya itu pada rilis kan, pada keluar, sehingga akan sempat meningkatkan kadar hormon tiroksin di darah. Tapi hanya sebentar, lalu kemudian lama-kelamaan dia akan drop, akan menjadi kondisi hipotiroid. Gitu ya. Kemudian secara mikroskopik, selain kelenjar folikel-folikel tiroidnya pada rusak, akan ada infiltrasi dari sel-sel radang limfosit ya, yang kemudian membentuk suatu agregat, suatu kelompok yang disebut sebagai folikel limfoid ya. Jadi ada folikel limfoid di antara folikel tiroid yang mengandung sentrum germinativum ya, sentrum germinativum. Nah, ini dia, ini limfositnya, ini limfosit yang kecil-kecil warna hitam ini. Limfosit yang di tepi dan yang di tengah, ini kalau yang di tengah agak gede disebut sebagai sentrum germinativum ya. Lalu di antaranya ada folikel-folikel tiroid yang dilapisi oleh sel folikel, di mana sel folikelnya itu ukurannya tambah besar dengan sitoplasma yang tambah merah. Nah, kondisi penampilan sel yang seperti ini disebut sebagai Hartle cell ya, epithelial Hartle cell change. Ini adalah sel Hartle ya, yaitu sel epitel folikel yang membesar dengan sitoplasma yang memerah. Kemudian yang kedua kita kenal ada yang disebut sebagai tiroiditis subakut atau tiroiditis granulomatosa atau tiroiditis de Quervain ya. Ini biasanya diawali dengan adanya infeksi virus, dengan manifestasi klinik biasanya adanya transient hypertiroidism ya, lalu self-limited, lalu kemudian dia euthyroid gitu ya. Dan secara mikroskopik di antara folikel-folikel tiroid ada sebaran sel radang limfosit disertai dengan adanya sel datia atau granuloma. Ya, ini limfosit di antara sel folikel. Kemudian sel-sel limfosit histiosit ini akan bergabung menjadi sel datia atau sel besar berinti banyak ya, sel datia berinti banyak atau struktur granuloma ya. Ya, ini granuloma, datia ya sama. Banyak tersebar di kelenjar tiroid. Ini menandakan bahwa ini merupakan tiroiditis granulomatosa atau tiroiditis de Quervain. Kemudian ada juga tiroiditis Riedel dengan etiologi yang tidak jelas, jarang ya, dengan ditandai kelenjar tiroidnya mengalami kerusakan, destruksi, lalu dilanjutkan dengan pembentukan jaringan ikat yang berlebihan atau fibrosis ya, sehingga kelenjar tiroidnya membesar, kemudian konsistensinya keras ya karena fibrosisnya luas ya, tidak teratur, irreguler, palpasinya sangat keras ya, dan melekat di struktur-struktur sekitar kelenjar tiroid, sehingga bisa disangka ini adalah pembesaran kelenjar yang sifatnya ganas ya, padahal ini adalah inflamasi karena konsistensinya yang keras dan melekat di jaringan sekitarnya. Inilah yang kemudian
secara klinis kadang-kadang dicurigai sebagai suatu keganasan ya. Secara mikroskopik kita akan melihat banyaknya pembentukan jaringan-jaringan ikat fibrokolagen yang muncul di sekitar folikel-folikel tiroid yang mengalami kerusakan. Ya. Jadi kalau lihat di sini, ini banyak sekali jaringan ikat fibrus ya, di antara bahkan folikel tiroidnya nggak kelihatan karena sudah diganti jaringan ikat fibrus semuanya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang neoplasma pada tiroid. Neoplasma ada yang jinak ya, ada yang ganas ya. Kalau yang jinak ya, ini yang paling sering berplastik nodul, kemudian adenoma folikuler tiroid. Kemudian kalau karsinoma yang paling sering adalah papillary thyroid karsinoma, disusul dengan folikular thyroid karsinoma. Ya. Baik, kita bahas yang adenoma folikular atau folikuler adenoma ya. Ini adalah adenoma yang ditandai dengan adanya suatu massa yang biasanya soliter atau tunggal, biasanya berkapsul, berbatas tegas ya. Tidak nyeri, tidak mensekresi hormon, jadi profil hormonnya biasanya normal ya, non toksik gitu ya. Tapi ada juga sebagian yang toksik ya, toksik adenoma. Nah, biasanya asimptomatik ya, sampai ukurannya besar ya. Kalau ukurannya sudah besar, maka dia baru bergejala dengan gejala ada pembesarannya kelihatan, bisa teraba, sulit menelan ya. Kemudian rata-rata biasanya adenoma itu non fungsional ya, atau cold nodule, atau karena tidak menyebabkan hipertiroid maka disebut sebagai cold nodule. Kalau hipertiroid kan hot nodule ya, karena memproduksi panas itu ya. Secara mikroskopik biasanya berbatas tegas ya, berkapsul ya, seperti ini. Makroskopiknya ada massa tumor yang berbatas tegas, berkapsul ya. Ini parenkim yang normal, ini parenkim tumornya gitu. Nah, ini kalau di secara mikroskopik, ini kapsulnya, kapsul jaringan ikatnya. Ini adalah parenkim tiroid yang normal, folikel tiroid normal. Ini adalah folikel tiroid yang mengalami pertumbuhan neoplastik gitu ya. Sel-sel folikelnya tambah banyak, massa koloidnya tambah sedikit ya. Bentuknya mikro folikel seperti ini. Ini kalau diperbesar ya. Folikel-folikel kecil atau mikrofolikel atau solid ya. Dan ini sifatnya jinak gitu ya. Berikutnya adalah yang ganas ya, papillary thyroid carcinoma. Ini adalah most common malignancy pada thyroid gland ya, sekitar lebih dari 80% keganasan kelenjar tiroid ini bentuknya atau jenisnya adalah papillary thyroid carcinoma. Kalau di Indonesia bahkan hampir 100% ya, 90% lebih ini disingkat sebagai PTC. Ini berhubungan faktor risiko salah satunya adalah adanya exposure dari radiasi ya. Prognosisnya meskipun dia sifatnya ganas ya, karsinoma, tetapi prognosisnya baik karena sangat sensitif dengan radiasi ya. Dia sering mengalami metastasis limfogen ya, menuju ke kelenjar getah bening koli di sekitarnya ya. Lalu ini gambaran mikroskopiknya. Jadi dia ada struktur papillary ya, tumbuh papiler seperti ini, seperti jari begini. Ini papiler ya. Di mana struktur papiler ini dilapisi oleh sel folikel ganas dengan inti sel yang menunjukkan gambaran ground glass appearance, nuclear groove, dan nuclear pseudo inclusion. Jadi kita lihat. Nah, kalau ini struktur papilernya ya seperti jari. Nah, struktur papiler ini dilapisi sel folikel ganas yang menunjukkan inti sel ground glass atau kromatinnya itu menepi sehingga tengah-tengahnya bolong, kosong ya, putih gitu ya. Nah, ini ground glass, benar-benar inti selnya warnanya putih gitu ya.
Tidak ada nukleoli yang ada di tengah, ini nggak ada, jadi benar-benar kosong seperti donat atau seperti cincin ya. Nah ini disebut sebagai ground glass appearance atau nama lainnya orphan Annie eyes gitu ya. Seperti mata boneka ya. Kemudian ada lagi nuclear groove ya, adanya lipatan membran inti gitu ya, ada lipatan kromatin yang ada di tengah-tengah inti di sini. Nah, ini namanya nuclear groove. Ini ada garis melintang di tengah-tengah inti, ini groove namanya. Ya, ada groove. Ini juga groove, ada garis-garis seperti ini, groove. Nah, kemudian pseudo inclusion ini seperti ini. Jadi adanya cincin di dalam cincin gitu ya, adanya suatu cincin di dalam nukleus gitu ya, yang warnanya agak pucat. Nah, ini namanya pseudo inclusion. Kalau ini adalah struktur papiler ya, struktur yang menjari seperti. Nah, PTC ini sifatnya ganas dan biasanya pada saat operasi leher untuk pengangkatan massa tiroid ini biasanya dilakukan frozen section. Jadi pada saat operasi diambil massa tumornya, kemudian diperiksa di lab PA dalam waktu 15 hingga 30 menit, lalu ditentukan ini jinak atau ganas ya. Kalau jinak maka operasinya selesai, tapi kalau ganas maka operasi akan dilanjutkan dengan pengangkatan seluruh kelenjar tiroid beserta KGB yang ada di sekitarnya, gitu ya. Sehingga proses frozen section ini akan menghemat efisiensi kerja dari operasi, jadi operasinya cukup satu kali. Tapi kalau tidak ada frozen section maka operasinya 2 kali. Jadi operasi yang pertama mengangkat massa tumornya, kemudian ditutup, pasien mungkin boleh pulang, lalu kemudian hasil PA keluar ternyata ganas, maka pasien harus dilakukan operasi yang kedua, yaitu pengangkatan seluruh sisa kelenjar tiroid dan kelenjar limfanya, karena PTC ini ganas dan sangat berpotensi metastasis ke kelenjar getah bening ya, atau KGB, sehingga operasinya harus dilanjutkan dengan operasi yang lebih radikal untuk mencegah adanya metastasis. Tapi dengan adanya frozen section maka akan menghemat efisiensi dari operasi sehingga operasinya cukup satu kali. Baik, berikutnya adalah yang kedua, folikular thyroid carcinoma. Ini adalah keganasan tiroid terbanyak kedua setelah PTC ya. Tapi kasusnya jarang di Indonesia ya, apalagi di Semarang ini agak jarang kita temukan. Jadi dia biasanya metastasisnya melalui hematogen ya. Kalau PTC limfogen, kalau follicular thyroid carcinoma ini melalui aliran darah atau hematogen ya. Biasanya metastasisnya sampai ke tempat jauh di tulang atau di paru-paru gitu ya. Secara makroskopik adanya massa tumor yang batasnya sebenarnya relatif tegas, tetapi kalau kita lihat di mikroskopik ini ada gambaran mirip adenoma folikuler tapi disertai dengan adanya invasi ke kapsul atau invasi ke vaskuler. Nah, ini adalah contoh invasi ke vaskuler. Ini adalah pembuluh darah. Ini massa tumor. Ini massa tumor, ini pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini ada sel-sel kelompok sel tumor yang nyemplung di dalam pembuluh darah. Nah, ini disebut sebagai vascular invasion. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai capsular invasion. Jadi sel-sel folikelnya itu jebrol gitu ya, menembus kapsul, merusak kapsul, kemudian menembus ya sampai keluar kapsul. Nah, ini kalau sudah ada invasi seperti ini maka namanya tidak lagi adenoma folikuler tapi menjadi folikuler karsinoma. Nah, ini adalah beberapa contoh soal, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba menjawab di rumah masing-masing gitu ya. Ini soal yang pertama tentang tiroid ya. Ini soal yang kedua, ini juga tentang tiroid.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kelenjar tiroid. Nanti kita lanjutkan ke patologi dari pankreas. Ya. Nah, pankreas kita tahu bahwa pankreas itu merupakan kelenjar eksokrin sekaligus kelenjar endokrin, gitu ya. Yang kita bahas hari ini adalah pankreas yang sebagai kelenjar endokrin, ya. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas punya dua jenis sel, ya, yang memproduksi dua jenis hormon, yaitu sel alfa yang produksi glukagon serta sel beta yang memproduksi insulin, gitu ya. Insulin itu sendiri itu berfungsi untuk metabolisme glukosa sehingga dia berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara memasukkan, ya, ini dia, ya, reseptor insulin ini akan membantu memasukkan glukosa dari ekstraseluler masuk ke dalam intraseluler, lalu kemudian akan dirubah menjadi energi, ya, dengan efek dia meningkatkan glikogen, increase glikogen, meningkatkan pembentukan glikogen, meningkatkan protein sintesis, menurunkan lipolisis, ya, meningkatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Target organ dari insulin ini hampir di seluruh sel tubuh, ya, tapi terutama adalah di sel-sel lemak, ya. Di sel lemak dia efeknya adalah meningkatkan uptake glukosa, meningkatkan lipogenesis dan menurunkan lipolisis, ya. Jadi glukosanya di uptake, diserap, lalu kemudian dijadikan lemak, gitu ya, lipogenesis, ya. Kemudian dia juga berperan di otot, ya, otot-otot lurik, ya, terutama meningkatkan glukosa uptake, meningkatkan glikogen sintesis, serta protein sintesis. Kalau pada hepar, dia fungsinya menurunkan gluconeogenesis, meningkatkan glikogen sintesis, dan meningkatkan lipogenesis. Kemudian kondisi penyakit yang sering berhubungan dengan insulin ini adalah diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus ini adalah penyakit sistemik yang kronik, ya, ditandai dengan adanya defisiensi insulin atau adanya resistensi insulin di perifer, ya, yang menyebabkan kondisi hiperglikemi, ya, serta adanya glikosilasi non-enzimatik dari protein. Ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2 dari diabetes mellitus yang paling umum, ya. Meskipun ada tipe-tipe yang lain, tapi yang akan kita bahas adalah tipe 1 dan tipe 2 yang paling umum. Tipe 1 dari diabetes ini biasanya mengenai anak-anak atau adolesen kurang dari 20 tahun dengan patogenesis penyebabnya adalah adanya lack of insulin atau adanya penurunan sekresi dari insulin oleh karena adanya kerusakan dari sel beta pankreas, ya. Biasanya kerusakannya ini oleh karena infeksi virus atau adanya proses autoimun. Sehingga dia mengalami kondisi insulin dependent, jadi harus mendapatkan suntikan insulin dari luar karena kapasitas produksi insulin di dalam tubuhnya rendah, sehingga harus ada tambahan dari luar. Dan penderita diabetes tipe 1 ini bisa mengalami koma dan ketoasidosis, ya. Secara mikroskopik dari kelenjar pankreas pada penderita diabetes tipe 1 biasanya ada inflamasi, ya, inflamasi sel-sel radang yang jenis limfosit yang berada di sekitar sel-sel pulau-pulau, ya, pulau-pulau Langhans, ya, sehingga disebut sebagai insulitis, ya, dilanjutkan dengan adanya fibrosis. Ditandai dengan adanya gejala-gejala pasien diabetes mellitus ini adalah polidipsi, poliuri, dan polifagi, ya. Polidipsi ini adalah sering haus, ya. Kemudian poliuri itu sering kencing. Kalau polifagi itu sering lapar. Oke, jadi ini adalah gambaran mikroskopik dari
diabetes tipe 1 ini adalah pulau Langerhans yang ada sel beta di dalamnya. Nah, ini mengalami kerusakan dan diinfiltrasi oleh sel-sel radang jenis limfosit. Ini seperti dirubung ya, dirubung sel-sel limfosit yang warnanya hitam bulat ya. Kalau yang ini adalah sel eksokrin pankreas ya. Kalau yang ini endokrin pankreas ya. Dan biasanya munculnya adalah kurang dari 25 tahun sudah muncul gitu ya gejalanya. Tetapi prosesnya biasanya sudah dimulai pada saat anak-anak ya, pada saat balita. Pada saat balita ini biasanya sudah ada genetic predisposition ya, lalu pada saat usia 10-an tahun insulinnya masih ada normal ya. Lalu kemudian pada usia 15 tahun insulinnya sudah mulai drop tapi glukosanya masih normal. Lalu kalau sudah umur 20-an tahun baru kemudian muncul gejala-gejala khas dari diabetes. Kemudian diabetes tipe 2 ini biasanya pada usia yang lebih dewasa ya, tapi akhir-akhir ini juga mulai mengenai usia yang muda gitu ya. Biasanya pada pasien yang juga mengalami obesitas ya. Faktor risikonya adalah obesitas, peningkatan usia dan faktor genetik ya. Patogenesisnya berhubungan erat dengan adanya resistensi insulin di perifer gitu ya. Jadi jaringan perifer itu tidak sensitif atau tidak respons dengan adanya insulin yang nempel di jaringan tersebut gitu ya. Dan ini bisa juga disebabkan oleh karena adanya penurunan jumlah reseptor insulin di membran sel. Ya. Biasanya asimptomatik sampai mengalami gejala gitu ya. Dan bisa menyebabkan koma non-ketotik hiperosmoler. Ya. Jadi biasanya karena obesitas ya jumlah sel lemak dan vaskularisasinya banyak, lalu kemudian terjadi resistensi insulin ya. Jadi resistensi insulin akibatnya nanti glukosa tidak mampu dimasukkan ke dalam sel untuk dijadikan energi sehingga glukosanya akan mengambang di darah sehingga kadar glukosa akan mengalami kenaikan ya. Kalau diabetes tipe 2 pertama-tama masih bisa kompensasi ya, sehingga insulin secretionnya masih normal, bahkan kemudian meningkat ya, karena ada resistensi tadi insulinnya akan meningkat, tapi lama-kelamaan sel beta pankreasnya akan capek gitu ya, akan mengalami kegagalan sehingga insulinnya akan mengalami penurunan ya. Sehingga kalau insulinnya sudah mengalami penurunan maka pasien yang tadinya non insulin dependent bisa menjadi insulin dependent. Ya, ini adalah patogenesis apa yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Jadi akibat adanya defisiensi insulin atau resistensi insulin maka akan menurunkan ya penggunaan glukosa di jaringan, itu terutama pada jaringan lemak, jaringan otot, serta liver. Kondisi ini akan menyebabkan hiperglikemi gitu ya. Kemudian pada jaringan lemak, kekurangan insulin ini akan menyebabkan peningkatan lipolisis ya, pemecahan lemak menjadi free fatty acid ya, yang nanti akan menyebabkan polifagi ya. Orang-orang menyebut polifagi itu banyak makan, tapi kalau saya lebih menyebutnya sering lapar ya. Karena kalau lapar tapi makanannya nggak ada ya nggak makannya ya nggak banyak, tapi dia lapar gitu ya. Kalau makanannya ada ya baru dia makannya banyak, tapi kalau makanannya nggak ada pas lagi krisis ya nggak ada yang dimakan, tapi dia tetap lapar. Makanya saya lebih sering menyebutnya polifagi ini sering lapar gitu ya. Kalau sering makan itu tergantung makanannya ada atau enggak gitu. Kemudian otot ini ada ketidakadanya insulin ini menyebabkan peningkatan katabolisme protein. Yang ini juga nanti efek lanjutnya menyebabkan sensasi lapar yang meningkat. Kemudian pada liver
Akibat insulin yang rendah ini menyebabkan glukagon akan meningkat ya. Efek dari glukagon ini akan meningkatkan gluconeogenesis sehingga akan memperparah hiperglikemia serta akan memicu terjadinya ketogenesis atau pembentukan keton. Yang ini juga dipicu oleh karena adanya peningkatan free fatty acid juga ya. Sehingga akan terjadi pembentukan keton. Keton yang berlebihan akan terjadi ketoasidosis ya. Ketoasidosis nanti akan menyebabkan penderitanya mengalami koma. Keton yang berlebihan juga akan bisa dialirkan ke ginjal lalu diekskresikan melalui urin sebagai ketonuria. Kemudian hiperglikemia yang berkepanjangan lalu kemudian akan dialirkan ke ginjal. Kalau melebihi threshold maka akan diloloskan ke urin sehingga terjadi glukosuria ya. Sehingga urinnya akan bertambah banyak gitu ya. Urinnya bertambah banyak, terjadi volume depletion, maka dia cepat haus ya, cepat haus. Akhirnya dia minum yang banyak kalau ada minum ya. Volume depletion yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan pasien ini mengalami koma. Kemudian yang terjadi berikutnya pada pasien DM ini, dia juga bisa mengalami kerusakan pada vaskulernya ya, atau disebut sebagai vaskulopati, dan ini bisa menyebabkan adanya aterosklerosis ya pada pembuluh darah arterinya, ada plak di dalam dinding arterinya, bisa jadi myocard infarct, stroke ya, dan peripheral vascular disease ya. Peripheral vascular disease ini bisa menyebabkan adanya skin atrophy, hair loss ya, non-healing ulcer, ulkus yang tidak sembuh-sembuh, serta gangren ya. Kemudian bisa juga dia menyebabkan adanya diabetic nephropathy atau kelainan pada glomerulus ginjal ya, terjadi glomerulosklerosis, terjadi hyaline atherosclerosis, diabetic mikroangiopati, serta mikroalbuminuria. Nah, ini kita lihat glomerulusnya mengalami sklerosis ya, penebalan pembuluh-pembuluh kapiler glomerulus ya, serta hyaline arteriolosklerosis pada glomerulus ya. Yang dengan adanya ini nanti akan menyebabkan albumin ini akan lolos ya, mikroalbuminuria, sehingga bisa menyebabkan kerusakan glomerulus ini, menyebabkan lama-kelamaan filtrasi glomerulusnya akan menurun, laju filtrasi menurun, lama-lama bisa menyebabkan kegagalan ginjal ya, atau chronic kidney disease ya. Gagal ginjal sendiri itu penyebab terbanyak dari gagal ginjal adalah karena diabetes mellitus. Berikutnya adalah diabetic retinopati, bisa juga mempengaruhi pembuluh-pembuluh darah di retina, yang mana pembuluh darah di retina bisa mengalami microaneurysm, lalu bisa menyebabkan iskemik pada retina, menyebabkan nerve damage ya, perdarahan pada retina, eksudat pada retina ya, memicu terjadinya katarak dan glaukoma. Kemudian bisa juga mengalami diabetic neuropati ya, bisa adanya peripheral neuropati, sering kesemutan misalnya, ada neurogenic bladder ya, sering sensasi kencing gitu ya, kemudian seksual impotensi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang patologi kelenjar tiroid dan kelenjar endokrin pankreas. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada lebihnya dari Allah SWT, jika ada kekurangannya dari saya pribadi, silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, insya Allah akan kami jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.